Kita bertemu kembali dalam mata kuliah aljabar linier dengan materi ruang vektor bagian kedua. Misal kita punya matriks A ukuran M kali N seperti ini. Nah, vektor-vektor R1, R2, Rm yang seperti ini, R1 adalah ini, A11, A12 sampai A1n, dan vektor R2, A21, A22 hingga H2m, 2n, dan vektor Rm yang anggotanya adalah AM1, AM2 hingga AMN, semuanya adalah vektor di Rn karena dia punya n komponen. Nah, vektor-vektor ini R1, R2 sampai Rm dalam Rn yang dibentuk oleh baris-baris dari matriks A kita sebut sebagai vektor baris dari A. Dan sebaliknya, vektor C1, C2 sampai Cn, yaitu C1-nya A11, A21 hingga AM2, dan C2-nya A12, A22 hingga AM2, dan vektor Cn-nya A1n, A2n hingga AMN, semuanya adalah vektor di Rm, karena dia punya M komponen. Nah, vektor-vektor C1, C2 sampai Cn dalam Rm ini, yang dibentuk oleh kolom-kolom matriks A, itu kita sebut sebagai vektor kolom dari A. Jadi kembali ke sini, kita punya matriks A, vektor-vektor yang dibentuk oleh baris-baris oleh matriks A, kita sebut sebagai vektor baris dari A, dan vektor yang dibentuk oleh kolom-kolom dari matriks A, kita sebut sebagai vektor kolom dari A. Nah, kita contohnya matriks seperti ini, A ukurannya 2 kali 3, vektor baris dari A adalah ini. Ini vektor baris A, 2, 1, 0, dan ini juga vektor barisnya 3, min 1, 4. Vektor kolom dari A yang mana? Ya, kolom-kolom dari matriks A. Vektor pertama 2, 3, lalu 1, min 1, dan 0, 4. Nah, kita lihat kita lihat definisi terkait ruang baris, ruang kolom, dan ruang kosong. Kalau A suatu matriks ukuran M kali N, maka subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor baris dari A disebut sebagai ruang baris dari A. Dan subruang dari Rm yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari matriks A disebut sebagai ruang kolom dari A. Jadi itu ruang baris dan ruang kolom. Ruang baris adalah subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor baris. Kalau ruang kolom, subruang dari Rm yang dibangun oleh vektor-vektor kolom. Ingat kembali konsep membangun yang di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, ruang penyelesaian dari sistem persamaan homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn disebut sebagai ruang kosong dari A. Jadi matriks A itu yang merupakan matriks koefisien, dia punya ruang baris, punya ruang kolom, dan punya ruang kosong. Ruang kosong ini kita bahas di contoh pertemuan yang kemarin, itu adalah ruang solusi dari SPL homogen, AX sama dengan 0. Sekarang kita punya teorema terkait ruang baris, ruang kolom, dan ruang kosong. Suatu sistem persamaan linier AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B itu berada dalam ruang kolom A. Nah, bukti dari teorema ini bisa dilihat di buku Howard Anton. Halaman 238. Kita lihat contohnya yang di buku. Nah, ini adalah SPL homogen, augmented matrix dari SPL homogen. Nah, diminta menunjukkan kalau AX sama dengan B dari SPL homogen ini konsisten jika dan hanya jika vektor ini ada di ruang kolom dari matriks A yang ini. Apa yang kita lakukan untuk menunjukkan hal tersebut? Yang adalah kita tunjukkan kalau SPL ini homogen dalam artian solusinya ada, maka vektor B ini dia akan merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor kolom di A ini. Nah, kita selesaikan SPL ini. Kita dapat solusinya seperti ini. Jadi ini solusinya. Di mana X1 adalah 2,
X2-nya min 1, dan X3-nya adalah 3. Dan pada saat kalau ini solusinya, B itu akan ada di ruang kolom matriks A pada saat B itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom di A. Nah, kita tinggal periksa apakah ini kolom pertama, misalnya kita kasih nama C1, kolom kedua C2, kolom ketiga C3. Apakah yang tadi 2 kali C1 kurang 1 kali C2 tambah 3 kali C3 itu sama dengan 1 min 9 min 3. Kalau seperti itu, maka benar B ini ada di ruang kolom dari matriks A karena dia merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor kolom di A. Oke, untuk lebih jelasnya silakan lihat contoh 2 di buku Howard Anton halaman 238. Kita kembali ke slide. Nah, kita punya teorema berikutnya yang menyatakan hubungan antara penyelesaian dari SPL homogen AX sama dengan 0 dan SPL tak homogen AX sama dengan B. Ada teorema di sini. Kalau X0 merupakan sembarang solusi tunggal dari SPL tak homogen yang konsisten, AX sama dengan B, dan jika V1, V2 sampai VK membentuk suatu basis untuk ruang kosong A, berarti dia membentuk basis untuk ruang penyelesaian dari SPL homogen AX sama dengan 0, ini dikatakan, maka setiap penyelesaian dari AX sama dengan B bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan X0 tambah C1 V1 tambah C2 V2 hingga CK VK. Dan sebaliknya untuk semua pilihan skalar C1 C2 sampai CK. Vektor X di sini merupakan solusi dari AX sama dengan B. Jadi dari sini dari persamaan satu ini kita bisa yang dinyatakan oleh teorema ini adalah ini X, ini solusi dari SPL tak homogen. Nah, ini kita katakan solusi dari SPL homogen. Nah, ini adalah solusi tunggal dari SPL tak homogen. Yang ini banyak, ini adalah solusi umum dari SPL homogen. Apa artinya? Ini tadi solusi umum SPL tak homogen, solusi khusus SPL tak homogen, solusi umum SPL homogen. Apa artinya? Solusi umum dari SPL tak homogen itu terdiri dari satu solusi khusus SPL tak homogen dengan solusi umum dari SPL homogen. Nah, jadi nih keterangannya, X0 itu solusi khusus AX sama dengan B, X0 sampai sini solusi umum dari AX sama dengan B, lalu yang ini solusi umum dari X sama dengan 0. Jadi, sekali lagi diulang, X sama dengan X0 tambah C1 V1 hingga CK VK merupakan menyatakan penyelesaian umum dari AX sama dengan B, dia merupakan penjumlahan dari setiap penyelesaian khusus AX sama dengan B, dan penyelesaian umum dari AX sama dengan 0. Kita lihat contohnya di sini. Ini adalah SPL tak homogen. Ini contoh di Howard Anton halaman 239. Contoh 3. Ini augmented matrixnya. Kita selesaikan. Ketemu nanti solusinya seperti ini. Dia ada 6 variabel yang tidak diketahui. Kita punya 3 utama 1. Jadi ada 3 variabel pivot dan 3 variabel bebas. Seperti ini.
Dan solusi ini bisa kita lihat di buku Howard Atom. Nih, solusi tadi ditulis dalam bentuk seperti ini. Kita lihat ada X1 sampai X6. Ketemunya bentuknya seperti ini. Nah, yang bagian ini adalah solusi untuk SPL homogennya. Dan ini adalah solusi untuk SPL tak homogennya. Oke, kalau bingung lihat ini, kita kembali lihat Excel yang tadi. Nah, kita punya bentuk seperti ini. Ini kan solusinya. Dia punya berarti X2, X3, ya X2, X4, dan X5-nya adalah variabel bebas. Kita misalkan ini adalah R, ini bukan, ini S, dan ini T. Nah, ini variabel bebasnya ini, dan ini sesuai dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6. Dari solusi seperti ini, kita bisa lihat kalau X1, X3, X6 itu variabel pivot. Dan kita punya solusi X6-nya sama dengan sepertiga. X6-nya adalah sepertiga, X5-nya T, lalu X4-nya S, dia variabel bebas, X3-nya kita dapatkan dari sini. Jadi X3 sama dengan min 2S, min 3, X6 tambah 1. Nah, tadi X6-nya sudah dapat sepertiga, kita masukkan, silahkan disubstitusikan. X2-nya variabel bebas, misalkan R. X1-nya variabel pivot. Nah, X1 sama dengan min 3X2, min 4X4, min 2X5, min 6X6, tambah 2. Dimasukkan nilai X2, X3, X4, X5, X6, dapat nanti solusi seperti yang di sini. Kan di sini ada X6 sepertiga kan, X5-nya itu T, X4-nya S, X2-nya itu R, variabel bebas, nanti X3 dapat segini, X4 dapat segini. Dan ini bisa kita pisahkan seperti ini penulisannya. Ini yang konstanta, dia cuma sendiri. Dan ternyata yang ini tuh adalah solusi khusus untuk SPL tak homogennya tadi, yang di matriks vektor B yang di paling kanan. Dan ini semua yang RST yang mengandung variabel bebas itu adalah solusi umum untuk SPL homogen. Jadi benar, solusi umum dari suatu SPL tak homogen adalah penjumlahan dari satu solusi khusus SPL tak homogennya dengan solusi umum untuk SPL homogennya.